warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Rosna Reva dengan NIM 2414010199. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 84 sampai 87. Sebelum masuk pada penjelasan asbab nuzul dan juga nilai-nilai terbawinya, sebelum itu saya akan membacakan surah dan terjemahannya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim. Unzila ala Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Wa may yabtaghi ghayral islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan cucu-cucunya, dan apa yang diberi kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepada kami berserah diri. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman serta mengakui Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya ialah asbabun nuzul ayat 84 sampai 85 berkaitan dengan penegasan bahwa ajaran Muhammad SAW merupakan kelanjutan dari ajaran para seluruh nabi sebelumnya. Allah menegaskan bahwa seluruh nabi membawa ajaran tauhid yang sama sehingga umat Islam diperintahkan untuk mengimani semuanya tanpa membeda-bedakan. Sedangkan ayat 86 sampai 87 berkaitan dengan peristiwa Al-Harits bin Suwaid, seorang dari kaum Al-Ansar yang sempat masuk Islam kemudian murtad dan bergabung dengan kaum musyrik di Mekah. Setelah beberapa waktu, ia merasa menyesal dan ingin bertobat.
Ayat ini turun sebagai peringatan keras bagi orang yang kufur setelah beriman, sekaligus menunjukkan bahwa meninggalkan kebenaran setelah mengetahuinya adalah dosa besar. Selain itu, sebagian musyafir juga menjelaskan bahwa ayat ini ditujukan kepada ahli kitab yang sebenarnya telah mengetahui kebenaran Nabi Muhammad SAW tapi masih menolak karena ada rasa dengki dan juga kepentingan pribadi. Adapun tafsir menurut para musafir dalam Quran surah Ali Imran ayat 84 sampai 87 ini ialah yang pertama menurut tafsir Al-Azhar yaitu Hamka. Hamka menjelaskan bahwa seluruh nabi membawa ajaran yang sama yaitu tauhid dan menyerah diri kepada Allah. Umat Islam diperintahkan untuk beriman kepada semua nabi tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Islam dipahami sebagai sikap berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Nah, pada ayat 85, Hamka menegaskan bahwa agama yang benar di sisi Allah itu ialah Islam. Orang yang mencari jalan selain Islam akan merugi karena tidak benar-benar tunduk kepada Allah. Menurut beliau, hakikat Islam sebenarnya mengajarkan persatuan umat manusia dalam tunduk kepada Tuhan. Nah, sedangkan ayat 86 sampai 87 menegaskan tentang orang-orang yang telah mengetahui kebenaran tetapi kemudian kembali kufur karena hawa nafsu, kepentingan dan juga kesombongan. Akibatnya, mereka mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan juga manusia karena telah mengkhianati kebenaran yang telah mereka ketahui. Yang kedua yaitu menurut tafsir Al-Misbah yaitu Quraisy Shihab. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ayat 84 mengandung ajaran tentang kesinambungan atau risalah para nabi. Semua nabi saling mendukung dan membawa ajaran tauhid yang sama. Karena itu, seorang mukmin harus percaya kepada seluruh nabi dan kitab-kitab Allah tanpa membeda-bedakannya. Nah, pada ayat 85, beliau menjelaskan bahwa Islam berarti kepatuhan. Dan selanjutnya yaitu ada nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 84 hingga 87. Yang pertama yaitu nilai keimanan dan juga tauhid, menanamkan keyakinan kepada Allah dan juga seluruh rasulnya tanpa membeda-bedakan. Nah, yang kedua yaitu nilai keterbukaan dan toleransi, sebagaimana menghargai ajaran para nabi terdahulu serta tidak bersikap fanatik atau sempit. Nah, yang ketiga yaitu nilai kejujuran dan integrasi, terutama dalam menerima dan menyampaikan kebenaran. Orang yang sudah mengetahui kebenaran tidak boleh menyembunyikannya demi kepentingan pribadi. Nah, yang kelima yaitu tanggung jawab terhadap ilmu, karena ilmu harus diamalkan dengan baik dan digunakan untuk membawa manfaat. Nah, yang keenam yaitu nilai moral dan spiritual, bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi sehingga manusia harus berhati-hati dalam menjaga iman dan juga akhlaknya. Nah, ayat ini juga mengajarkan bahwa pendidikan dalam Islam bukan hanya mencari ilmu pengetahuan saja, tetapi juga membentuk pribadi yang beriman, jujur, bertanggung jawab, dan memiliki akhlak yang baik. Pada ayat 85, beliau menjelaskan bahwa Islam berarti kepatuhan total kepada Allah. Agama selain yang tidak berlandaskan tunduk kepada Allah tidak akan diterima. Menurut beliau, amal baik tanpa iman kepatuhan kepada Allah tidak akan bernilai di akhirat. Nah, ayat 86 menjelaskan bahwa Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang dengan sengaja menolak kebenaran setelah mengetahui bukti-buktinya. Orang seperti itu dianggap zalim terhadap dirinya sendiri karena menutup hati dari petunjuk Allah. Sedangkan ayat 87 menerangkan bahwa balasan bagi orang yang tetap ingkar adalah laknat dan murka Allah. Hal tersebut menunjukkan beratnya akibat dari sikap penolakan terhadap kebenaran setelah jelas datangnya kepadanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.